Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesediaan dan keluangan waktu adik-adik untuk perkuliahan online kita kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi konsep dasar persalinan. Jadi, untuk materi kehamilan itu sudah selesai. Jadi, kali ini kita akan bahas mengenai persalinan. Ya, pokok bahasan kita kali ini ada 6 poin. Yang pertama itu pengertian persalinan, kemudian ada macam-macam persalinan, penyebab mulainya persalinan, tahapan persalinan mulai dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kemudian yang kelima, tujuan asuhan persalinan, dan yang terakhir itu ada tanda-tanda persalinan. Pengertian persalinan. Jadi, persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi dari uterus melalui jalan lahir ataupun jalan lain. Hasil konsepsi yang dimaksud adalah janin dan plasenta. Ya, kita lanjut ke macam-macam persalinan ya. Jadi macam persalinan itu ada 3, persalinan spontan, persalinan buatan, dan persalinan anjuran. Kita bahas persalinan spontan dulu. Seperti apa itu persalinan spontan? Persalinan spontan adalah persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri yang melalui jalan lahir ibu tersebut. Selanjutnya, persalinan buatan. Persalinan buatan adalah persalinan yang berlangsung dengan adanya bantuan dengan tenaga dari luar, misalnya ekstraksi forceps ataupun dilakukan operasi seksio-sesaria. Lanjut, persalinan anjuran. Persalinan anjuran adalah persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi persalinan tersebut baru akan berlangsung setelah suatu tindakan dilakukan. Tindakan seperti apa? Tindakan pemecahan ketuban ataupun pemberian pitocin atau prostaglandin. Apa itu pitocin ataupun prostaglandin? Pitocin ataupun prostaglandin adalah obat yang diberikan kepada ibu bersalin untuk merangsang kontraksi uterus. Kita lanjut ke jenis persalinan berdasarkan umur kehamilan. Persalinan berdasarkan umur kehamilan itu dibagi menjadi 5. Satunya ada abortus, kemudian ada partus immaturus, kemudian partus prematurus, partus maturus atau term, dan partus postmatur atau serotinus. Kita mulai dengan abortus. Abortus ini adalah pengeluaran hasil konsepsi atau buah kehamilan sebelum kehamilan 22 minggu dengan kondisi bayi yang berat badannya kurang dari 500 gram. Sedangkan partus immaturus adalah pengeluaran hasil konsepsi antara 22 minggu sampai 28 minggu dengan berat badan bayi antara 500 gram sampai 999 gram. Lanjut ke partus prematur. Partus prematur adalah pengeluaran hasil konsepsi antara 28 minggu sampai 37 minggu dengan berat badan bayi 1000 gram sampai dengan 2499 gram. Lanjut, partus matur.
Partus maturus atau term adalah pengeluaran hasil konsepsi antara umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan lahir bayi 2.500 gram atau lebih. Jadi di partus matur itu bayi sudah dalam kondisi normal. Lanjut partus postmatur. Partus postmatur ataupun disebut dengan serotinus adalah pengeluaran hasil konsepsi setelah kehamilan 42 minggu tanpa memandang berat badan lahir bayi. Jadi bisa dilihat perbedaan yang mendasar dari kelima jenis persalinan ini yang berdasarkan umur kehamilan itu ada di umur kehamilan dan berat badan lahir bayi. Jadi adik-adik bisa lihat kalau abortus itu, saya ulang kembali, kurang dari 22 minggu dengan berat badan bayi kurang dari 500 gram. Imatur antara umur kehamilan 22 minggu sampai 28 minggu dan berat badan bayi 500 gram sampai 999 gram. Partus prematur itu umur kehamilan 28 minggu sampai 37 minggu dengan berat badan bayi 1000 gram sampai 2499 gram. Partus matur itu umur kehamilan 37 sampai 42 minggu dengan berat badan 2500 gram atau bisa juga lebih. Sedangkan yang terakhir, partus postmatur itu umur kehamilan lebih dari 42 minggu tanpa memandang berat badan lahir bayi. Oke, sampai di sini dimengerti ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu penyebab mulainya persalinan. Penyebab mulainya persalinan. Apa sebenarnya yang menyebabkan orang bisa bersalin? Apa yang menyebabkan ibu yang selama kurang lebih 9 bulan hamil, kemudian mengalami proses persalinan? Jadi ada setidaknya 5 teori yang menjelaskan tentang proses mulainya persalinan. Yang pertama yaitu penurunan kadar progesteron. Kemudian ada teori lagi yang menyebutkan teori oksitosin. Kemudian ada teori keregangan otot-otot, teori pengaruh janin, dan teori prostaglandin. Kita bahas dulu mengenai teori penurunan kadar progesteron. Penurunan kadar progesteron. Jadi, selama masa kehamilan, kadar hormon estrogen maupun progesteron itu seimbang kadarnya. Jadi, kalau progesteron itu dia sifatnya merelaksasi otot uterus, sedangkan estrogen dia lebih condong ke kontraksi uterus. Nah, 1 sampai 2 minggu sebelum persalinan dimulai, itu terjadi penurunan kadar hormon progesteron. Nah, kita ketahui bahwa progesteron itu fungsinya kan untuk merelaksasi otot uterus. Jadi, kalau misalnya progesteronnya berkurang, otomatis otot rahim cenderung untuk melakukan kontraksi. Terjadinya kontraksi maka akan menyebabkan hasil konsepsi yang ada di dalam uterus itu, yakni janin ataupun uri, itu akan keluar seperti itu. Nah, kita lanjut teori oksitosin. Teori oksitosin, sebagaimana kita ketahui, oksitosin merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian posterior.
Adanya perubahan keseimbangan antara estrogen dan progesteron yang tadi kita bahas itu mengubah sensitivitas otot rahim sehingga terjadi kontraksi Braxton Hicks. Di akhir kehamilan itu kadar progesteron kan menurun sehingga kadar oksitosin justru bertambah dan akhirnya meningkatkan aktivitas otot rahim yang memicu terjadinya kontraksi. Dengan adanya kontraksi, maka timbullah tanda-tanda persalinan. Lanjut. Teori keregangan otot. Jadi, otot rahim kita itu mempunyai kemampuan untuk meregang. Setelah melewati batas tertentu, maka akan terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Seperti halnya kandung kemih kita, kalau misalnya kandung kemih kita sudah terisi penuh, maka otot di sekitar kandung kemih itu akan melakukan kontraksi di sekitar kandung kemih untuk mengeluarkan urin. Nah, seperti itu juga dengan otot uterus. Jadi kalau misalnya dia sudah meregang sampai tidak bisa lagi menahan isinya, maka dia akan cenderung melakukan kontraksi untuk mengeluarkan isi dari uterus itu. Nah, isi yang dimaksud di sini adalah kan hasil konsepsi, seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Pengaruh janin. Teori pengaruh janin ini sebenarnya timbul dari adanya penelitian yang membandingkan antara kelahiran bayi anencephalus dengan bayi lahir normal. Seperti apa itu bayi anencephalus? Bayi anencephalus itu adalah bayi yang tidak memiliki tengkorak kepala. Jadi pada penelitian tersebut dibandingkanlah antara umur kehamilan kelahiran bayi yang anencephalus dengan yang normal. Nah, ternyata didapatkan dari penelitian tersebut bahwa bayi yang lahir dengan anencephalus itu ternyata umur kehamilannya lebih lama dari biasanya. Jadi bisa jadi dia postmatur ataupun serotinus. Sedangkan bayi lahir normal itu adalah dia umur kehamilannya di sekitar 37 sampai 42 minggu. Seperti itu. Kita lanjut ke teori prostaglandin. Teori prostaglandin ini adalah prostaglandin sama juga dengan hormon oksitosin. Dia menyebabkan kontraksi miometrium. Jadi pada akhir kehamilan kadar prostaglandin itu meningkat sehingga memicu adanya kontraksi otot uterus. Hal tersebut juga didukung dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi yang ada di air ketuban maupun di aliran darah perifer ibu hamil sebelum melahirkan ataupun selama persalinan. Ya, sampai di sini dimengerti ya. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, kita buka forum diskusinya di kelas. Kita lanjut ke tahapan persalinan. Tahapan persalinan itu ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Pertama-tama kita akan bahas mengenai kala 1. Kala 1 adalah periode persalinan yang dimulai dari timbulnya kontraksi yang pertama sampai dengan
pembukaan serviks itu menjadi lengkap. Kapan pembukaan serviks dikatakan lengkap? Apabila serviks itu sudah melakukan dilatasi sampai dengan 10 cm. 10 cm itu kita bisa ketahui kalau kita melakukan pemeriksaan dalam dengan 2 jari. Kala 1 dibagi menjadi 2 fase. Ada fase laten dan fase aktif. Fase laten itu sifatnya yang pertama dimulai sejak awal kontraksi yang akan menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Pembukaan serviks pada fase laten itu dimulai dari pembukaan 0 sampai dengan pembukaan 4 cm yang biasanya berlangsung kurang dari 8 jam. Lanjut, fase aktif itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada fase akselerasi, kemudian ada fase dilatasi maksimal, kemudian ada fase deselerasi. Fase aktif yang pertama itu adalah fase akselerasi atau fase percepatan, di mana pembukaan dari 3 cm sampai 4 cm itu hanya berlangsung 2 jam. Sedangkan fase dilatasi maksimal adalah fase di mana serviks membuka dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm yang berlangsung selama 2 jam. Yang terakhir, fase deselerasi atau kurangnya kecepatan. Fase deselerasi ini dimulai dari pembukaan 9 sampai dengan 10 cm yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Kita lanjut. Kala 2 atau kala pengeluaran. Kala 2 adalah periode persalinan yang dimulai dari pembukaan lengkap, yaitu 10 cm, sampai dengan lahirnya bayi. Jadi kalau kala 1 tadi itu dia mulai dari adanya his, mulai dari adanya kontraksi, sampai dengan 10 cm, kala 2 itu pembukaan 10 cm sampai dengan lahirnya bayi. Nah, sedangkan kala 3 atau disebut dengan kala uri adalah periode persalinan yang dimulai dari lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta. Normalnya, waktu untuk melahirkan plasenta itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Lanjut kala 4. Kala 4 merupakan masa 1-2 jam setelah plasenta lahir. Atau bisa juga dikatakan kala 4 itu masa setelah lahirnya plasenta sampai dengan 2 jam postpartum atau 2 jam pasca persalinan. Apa yang harus dilakukan bidan selama 2 jam postpartum tersebut? Seorang bidan harus melakukan observasi selama kala 4 tersebut. Yang pertama yang harus diobservasi adalah tingkat kesadaran ibu bersalin atau KU ibu. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan tanda-tanda vital.
tekanan darah, nadi, suhu,